Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fazlul Ilma di sini dengan NIM 4342311030 dan di sini saya akan mempresentasikan tentang mata kuliah Cold Computing dengan judul Bencana Digital Website Lambat. Jadi di sini akan dibahas kenapa kecepatan itu merupakan mata uang utama di era ekonomi digital. Jadi ada kerugian uang secara langsung akibat website itu lambat. Jadi yang pertama itu ada 40% user abandonment, yang artinya itu jika website kita itu lebih dari 3 detik loading, hampir 40% orang itu mungkin akan langsung keluar. Contoh gampangnya itu jika ada 100 orang yang masuk di website kita, mungkin 40 orangnya itu akan langsung pergi sebelum melihat produk kita karena loadingnya itu terlalu lama. Lalu ada juga konversi turun dari 4,42% di setiap 1 detik. Konversi itu artinya orang yang akhirnya membeli. Misalnya website kita itu bisa biasanya mendapatkan 100 pembeli per hari. Nah, kalau loadingnya itu tambah 1 detik atau lebih lama dari biasanya, mungkin pembeli itu bisa turun jadi sekitar 95%. Artinya semakin lambat website kita akan semakin sedikit uang yang masuk. Selanjutnya ada analogi antrian. Jadi di analogi restoran ini, bayangkan kita itu masuk sebuah restoran. Kemudian saya duduk dan 5 menit tidak ada pelayan yang datang untuk melayani. 10 menit tidak ada yang datang. Tentunya kita akan marah ya karena tidak dilayani. Nah, pada akhirnya kita akan pergi dan memilih untuk mengunjungi restoran lain. Jadi itu sama dengan website yang kita buat. Ketika website kita itu lambat, itu berarti sama dengan pelayanannya itu buruk. Selanjutnya ke dampak Google SEO. Jadi Google sekarang itu menilai kecepatan website. Kalau lambat, rankingnya itu bisa turun. Nah, kalau rankingnya turun, website kamu itu bakal jarang muncul di halaman pertama. Artinya, bakal lebih sedikit orang yang menemukan website kamu. Kemudian yang kedua itu ada crawl budget, yang mana Google itu punya robot yang namanya Googlebot. Nah, kalau websitenya itu lambat, Googlebot ini bakal jadi jarang datang. Akibatnya, artikel atau produk baru kita itu akan lama muncul di Google. Yang ketiga ada quality score iklan. Kalau kita itu pakai iklan di Google, website itu kan akan lambat, sehingga skor kualitasnya itu bakal turun. Nah, kalau skor turun, biayanya itu bakal naik. Jadi kita itu jadinya lebih bayar lebih mahal untuk hasil yang sama aja sebenarnya. Next, ada lunturnya kepercayaan. Nah, ketika website lambat itu mungkin orang akan mikir, oh ini tuh websitenya error, aman nggak ya? Atau kayaknya websitenya tuh kelihatan nggak profesional. Nah, 79% orang mungkin bakal kecewa dan kemungkinan besar mereka akan pergi dan memilih website lain dan mungkin ya tidak akan kembali ke website kita. Akhirnya kita itu bakal kehilangan pelanggan jangka panjang. Selanjutnya ada pencurian angka marketing. Jadi ketika kita misal sudah membayar iklan buat promosi, terus dapat diskon yang besar, orang kan klik. Tapi sebelum lihat produk, mereka itu sudah keluar karena websitenya lambat. Padahal kita sudah melakukan promosi dan bayar iklan ya. Artinya uang marketing kita itu terbuang sia-sia. Checkout lambat juga bikin orang batal beli. Nah, itu yang disebut dengan abandoned cart. Jadi kesimpulannya adalah kecepatan itu bukan cuma masalah teknis IT, tapi juga merupakan strategi bisnis utama.
Karena website yang cepat itu pasti lebih banyak pembeli atau pengunjung, rankingnya tentu bakal bagus, dan brandnya mungkin bakal jadi dipercaya banyak orang. Sedangkan website lambat itu akan merugikan kita sendiri sebagai pemilik website karena rugi uang, rugi pelanggan, dan rugi reputasi. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Docker, yaitu revolusi Cold Mini, membawa portabilitas, efisiensi, dan konsistensi code ke dalam lingkungan lokal. Kenapa sih Docker itu disebut dengan miniatur infrastruktur modern atau disebut Cold Mini? Yang berarti kita itu bisa membuat sistem itu seperti cold, tapi dijalankan di laptop sendiri. Yang selanjutnya itu mengenal Docker Engine. Jadi secara teknis, Docker itu merupakan platform open source yang berfungsi untuk membungkus aplikasi dan semua kebutuhan pendukungnya ke dalam satu paket bernama container. Misalnya aplikasi itu butuh PHP versi tertentu, MySQL versi tertentu, dan library tertentu. Nah, semua itu dimasukkan ke dalam satu kontainer, jadi itu tidak langsung bergantung pada laptop orang. Dari segi perspektif bisnis, sebagai cold mini, Docker itu memastikan aplikasi itu bisa berjalan identik dimanapun. Ini ada analogi kontainer kapal laut, jadi standarisasi pengiriman. Bayangkan Docker ini sebagai kontainer baja standar, jadi tidak peduli ya apakah isinya itu barang pecah atau mesin berat, cara pengirimannya itu bakal tetap sama. Jadi kontainer itu dapat dimuat ke dalam truk, terus dipindahkan ke kapal atau testing, dan diturunkan di pelabuhan itu atau produksi tanpa tahu isinya gitu, tanpa dilihat isinya. Jadi ini menciptakan isolasi sempurna dan efisiensi ruang yang luar biasa. Di sini ada efisiensi resource, VM virtual machine vs Docker. Kalau virtual mesin itu dia berat, kemudian butuh sistem operasi sendiri dan bootingnya lama. Nah, namun Dockernya ini dia itu ringan, tidak perlu OS tambahan dan jalan dalam hitungan detik. Makanya Docker di sini lebih cepat dan hemat resource. Di sini bisa dilihat bahwa VM membutuhkan 2 giga lebih, sedangkan Docker hanya membutuhkan 100 MB. Selanjutnya ada 3 pilar utama Docker. Yang pertama ada Docker Image, yang mana dia itu template atau cetak biru dari aplikasi. Yang kedua ada Docker Container, dia adalah image yang sedang dijalankan. Yang ketiga ada Docker Hub, dia adalah tempat mendownload image yang sudah jadi. Selanjutnya ada Workflow, Build, Ship, dan Run. Build itu apa sih? Jadi build itu adalah untuk membuat image. Kemudian ship itu untuk mengupload ke servernya. Dan run itu untuk menjalankannya di mana saja. Jadi ini tuh mempermudah tim IT untuk update aplikasi dengan cepat. Selanjutnya ada kecepatan deployment, detik bukan menit. Jadi waktu rata-rata untuk menjalankan kontainer baru itu bandingkan dengan VM yang membutuhkan waktu menit untuk proses booting. Jadi kalau pakai Docker dia hanya butuh waktu detik, 3 detik. Sedangkan jika menggunakan virtual machine itu membutuhkan waktu beberapa menit. Berikut merupakan perbedaan Docker dan virtual machine dilihat dari arsitektur, ukuran startup, dan isolasinya. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya Docker itu lebih fleksibel ya dan cepat untuk skala yang besar. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.